Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handika Patemah, mahasiswa hukum semester 2 Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang hukum internasional, yang dimana terdapat dua soal yang saya akan bahas. Yang pertama, apakah tata suci Vatikan bisa dijadikan sebagai subjek hukum internasional? Dan yang kedua adalah, apakah ciri khas dari ICRC sebagai subjek hukum internasional? Baiklah, yang pertama saya akan membahas nomor satu terlebih dahulu, di mana nomor satu menanyakan apakah tata suci Vatikan bisa dikatakan sebagai subjek HI. Sebelum kita mendalami lebih dalam dan mengetahui lebih dalam tentang tata suci Vatikan ini, kita harus mengetahui dahulu subjek hukum dan subjek hukum internasional. Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum atau penyandang hak dan kewajiban. Sedangkan subjek hukum internasional adalah semua entitas yang memperoleh hak dan kewajiban yang diatur menurut hukum internasional. Vatikan merupakan sebuah negara yang memiliki subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional. Kalau kita melihat dari sejarahnya, Vatikan merupakan sebuah negara terkecil di dunia yang berbentuk eklastis yang diperintahkan oleh Roma, yaitu Paus. Pada awalnya, Vatikan adalah wilayah tak berpenghuni yang dianggap suci. Bahkan sebelum kedatangan agama Kristen, pada tahun 326, gereja pertama dibangun di atas makam Santo Petrus, dan sejak saat itu Vatikan mulai dihuni oleh banyak orang. Masuk ke materi intinya, apakah negara Vatikan termasuk subjek hukum internasional? Ya, termasuk subjek hukum internasional karena Vatikan diakui sebagai subjek hukum berdasarkan Traktat Lateran nomor tanggal 11 Februari tahun 1929. Serta Vatikan memenuhi unsur-unsur negara yang dimana unsur-unsur negara tersebut adalah sebuah syarat untuk menjadi subjek hukum internasional, yang dimana unsur-unsur negara tersebut yaitu Vatikan memiliki penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintah yang sah, dan pengakuan dari negara lain. Selanjutnya saya akan membahas nomor 2, yaitu apa ciri khas dari ICRC sebagai subjek hukum internasional. ICRC didasarkan pada Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Protokol-protokol tambahan, anggaran dasar ICRC dan Gerakan Palang Merah Indonesia Internasional, dan Resolusi Komprehensif Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. ICRC adalah organisasi yang netral dan mandiri yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan situasi negara kekerasan. ICRC melakukan aksi untuk merespon keadaan darurat pada saat yang sama, mempromosikan penghormatan terhadap hukum humanitar internasional dan implementasinya dalam hukum nasional. Atas inisiatif ICRC, negara-negara mengadopsi Konvensi Jenewa pertama tahun 1964. Sejak saat itu, ICRC dengan dukungan seluruh Palang Merah dan Bulan Sabit Merah terus mendorong pemerintah untuk mengadopsikan hukum humanitar internasional terhadap kekerasan yang terus berubah, terutama terkait perkembangan terkini peralatan dan metode perang, guna memberikan perlindungan dan bantuan yang lebih efektif bagi korban konflik. Dewasa ini, sebuah negara terikat pada 4 Konvensi Jenewa tahun 1949 yang pada konflik bersenjata memberikan perlindungan kepada anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, dan kapal karam, lawanan perang, dan warga sipil. Lebih dari 3/4 negara di seluruh dunia saat ini telah menjadi bagian pihak daripada kedua protokol tambahan 1977. Protokol tambahan 1 melindungi korban konflik bersenjata internasional, sedangkan protokol tambahan 2 melindungi korban konflik bersenjata non-internasional. Yang terpenting, perjanjian-perjanjian tersebut telah mengkodifikasikan aturan untuk melindungi penduduk sipil dari dampak permusuhan. Protokol tambahan 3 tahun 2005 memungkinkan untuk penggunaan lambang tambahan kristal merah oleh Pelimpun Nasional Gerakan dalam aksi kemanusiaan. ICRC adalah sebagai berikut. Berikut adalah ciri khas dari ICRC sebagai subjek hukum internasional.
Yang pertama, keempat Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1 memberikan mandat khusus kepada ICRC untuk melakukan aksi kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata internasional. Secara khusus, ICRC mempunyai hak untuk menjunjungi tawanan perang internal sipil. Yang kedua, dalam konflik bersenjata non-internasional, ICRC bisa menggunakan hak inisiatif kemanusiaan yang diakui oleh masyarakat internasional dan tercantum pada pasal 3 ketentuan sama keempat Konvensi Jenewa. Yang ketiga, dalam hal terjadinya gangguan dan ketegangan dalam negeri dan dalam aksi situasi lain yang membutuhkan kemanusiaan, ICRC juga mempunyai hak inisiatif yang diakui oleh negara anggaran. Dengan demikian, hukum humaniter internasional tidak berlaku. ICRC dapat menawarkan pelayanannya kepada pemerintah yang mana tawanan tersebut bukan merupakan campur tangan terhadap urusan internal negara yang bersangkutan. Baiklah, seperti yang saya jelaskan, 3 pokok bahasan utama tadi itulah merupakan ciri khas dari ICRC sebagai subjek hukum internasional. Selesai sudah penjelasan materi saya pada video kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.